그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 있나요? 나와 놀고 싶은 마음은 없나요? 알아요. 그대 해야 할 일 많이 남았다는 걸. 그대 지금 무슨 Hai, assalamualaikum temanku semuanya. Apa kabarnya di hari ini? Semoga selalu sehat ya, tetap semangat dan selalu bahagia. Nah teman-teman, share lagi ya kegiatanku di hari ini. Nah seperti biasa, ini tuh aku hari ini lagi di perjalanan. Ini tuh aku lagi mau keluar rumah gitu, mau ke salah satu tempat wisata. Nah ini tuh adalah jalan tol baru, ini belum dipakai ya teman-teman. Jadi ini tuh adalah jalan tol Bangkinang Pekanbaru. Nah bagi teman-teman yang belum tahu aku tuh sebenarnya tinggal di mana sih. Jadi aku tuh tinggal di Kabupaten Kampar, masuk wilayah Bangkinang sih teman-teman. Tapi kalau ke Pekanbaru lebih dekat daripada ke Bangkinang kotanya gitu. Kalau ke Pekanbaru aku tuh biasanya cuma menghabiskan waktu 20 menitan ya. Tapi kalau ke Bangkinang malah bisa 1,5 jam gitu teman-teman. Maka daripada itu aku tuh lebih sering gitu ke Pekanbaru ya. Mungkin bagi teman-teman yang berada di wilayah Kampar ini pasti nggak asing lagi deh dengan jembatan ini. Nah mau kemanakah aku hari ini supaya teman-teman itu nggak gagal pengertian. Ikutin terus ya videonya, jangan skip. 쉬어야지. 조심하게 매정하게 나와 네 손가락에게. Nah ini tuh kita perginya rombongan ya, jadi 2 mobil gitu teman-teman. Kebetulan kakak ipar aku tuh lagi datang dan kita ajakin aja deh buat kesini. Lagian pula kita belum pernah tuh ke tempat wisata ini. Jadi sambil menikmati ya, alhamdulillah cuacanya hari ini tuh nggak begitu panas. Jadi ya asik aja gitu nanti ketika sampai di tempatnya. Ini tuh kita udah sampai di kota Bangkinangnya ya teman-teman. Ini tuh udah jam sholat zuhur, jadi kita berhenti dulu deh sebentar buat sholat gitu sama keluarga ya teman-teman. Nah alhamdulillah ya kita udah sampai di tempatnya. Ini adik Natasha digendong pak suami. Jadi kita tuh lumayan rame kesini teman-teman. Pas udah sampai ini kita itu langsung yang makan-makan gitu. Aku sampai lupa buat ngevideoinnya ya. Lalu aku videoin aja sedikit supaya teman-teman itu nggak penasaran gimana tempatnya itu. Ini adalah Sungai Hijau ya teman-teman. Biasanya orang menyebutnya Sungai Hijau. Nggak tahu kenapa dibilang Sungai Hijau. Mungkin karena airnya agak hijau gitu ya dan rimbun, jadi mereka menyebutnya Sungai Hijau. Tapi aku nggak berlama-lama teman-teman ngambil videonya di sini. Di sini tuh kita cuman sekitaran 2 jam gitu. Begitu sampai kita makan, habis itu kita mandi-mandi, ya udah deh kita lanjut aja buat pulang. Nah aku nggak lanjutin video yang mandi-mandi gitu ya semalam teman-teman, karena pulang itu udah sekitaran jam 5 sore. Ini lanjut aja ke esokan harinya. Aku tadi sempet belanja ke warung gitu untuk masak sesuatu. Ini bahan-bahan yang aku beli. Kebetulan bahan-bahan di rumah tuh memang udah habis ya teman-teman. Jadi ini tuh bumbunya lumayan banyak. Aku pakai cabai apa tuh namanya? Cabai caplak, cabai keriting, bawang merah, bawang putih, jahe dan kemiri ya teman-teman. Jadi aku pakai kemirinya itu 3 aja. Ini tuh aku sebenarnya pengen nyoba masakan apa namanya? Seafood tumpah gitu teman-teman. Jadi ini tuh bahan-bahannya dan ini tuh perdana aku masaknya. Teman-teman ikutin aja ya aku itu gimana cara masaknya dan apakah berhasil. Nah ini tuh buat kepitingnya udah aku rebus terlebih dahulu karena supaya nanti tuh masaknya nggak terlalu lama sih teman-teman. Jadi kalau kepiting itu direbuskan udah masak duluan. Sebenarnya nggak ada acara apa-apa sih teman-teman, cuman kakakku itu pengen dia makan seafood tumpah. Tapi pas di hari aku masak ini ternyata beliau itu berhalangan buat hadir, buat datang ke rumah aku. Ya udah deh, jadi akunya masak sendiri gitu dengan jumlah yang lumayan banyak ya teman-teman. Jadi aku tuh beli kepitingnya 1 kilo, beli kerang kulitnya 1 kilo, beli udangnya 1 kilo, dan beli jagungnya 1 kilo. Pokoknya serba 1 kilo deh gitu teman-teman. Nah untuk pertama-tama tadi itu aku panaskan margarin, lalu aku masukkan bawang bombaynya
Setelah bumbunya itu harum, ya udah gini aku masukkan jagungnya. Jagung yang 1 kilo tadi tuh nggak semua aku pakai ya teman-teman. Dan ini kenapa aku masaknya di luar. Pokoknya ini udah bersih ya tempatnya teman-teman. Karena aku masaknya kan lumayan banyak gitu. Dan daripada nanti aku bolak-balik buat bersihkan dapur. Jadi ya udah deh, aku masak aja di luar karena lebih enak gitu ya. Sambil duduk seperti ini untuk masak yang porsi besar. Kalau di dapur aku tuh kuali ini naik mungkin agak susah gitu ya teman-teman. Jadi itulah sebabnya kenapa aku tuh masaknya milih di luar. Biar lebih nggak berasa boring sih, bisa lihat sana sini gitu. Pokoknya ini tuh masakan perdana dan aku tuh lihatnya di YouTube ya, masakan seperti ini untuk resep-resepnya itu. Teman-teman boleh tuh lihat resep-resepnya kalau pengen masak seafood tumpah juga. Jadi kalau di Pekanbaru ini tuh makanan yang lagi viral teman-teman. Daripada makan di luar dengan satu porsinya itu yang lumayan mahal. Ini tuh aku modal 150 auto satu keluarga, dan keluarga dari Pak suami juga udah bisa gitu ya buat makannya. Jadi lebih hemat budget sih. Supaya makannya itu lebih puas sih teman-teman. Jadinya kalau masak sendiri tuh kan lebih gimana ya? Lebih terjamin, lebih puas, dan pastinya itu lebih ekonomis gitu. Nah ini tuh aku tinggal nunggu masak aja, jadi udah aku tutup. Di sini tuh sambil aku nunggu masakan aku ini mateng, aku mau sapa-sapa dulu buat teman-temanku semuanya. Hai mami-mami, bunda-bunda, temanku semuanya, bagaimana aktivitasnya di hari ini? Semoga selalu lancar ya, semoga selalu dimudahkan. Terima kasih ya teman-teman, kalian udah mau nontonin video aku, udah mau mengklik video sederhana aku ini, udah mau komen dan selalu hadir. Aku pokoknya mengucapkan terima kasih banyak ya. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel aku ataupun baru bergabung, selamat datang. Perkenalkan, namaku Bunda Rika Ramayani, seorang ibu rumah tangga yang memiliki 2 orang anak yang hobinya beberes rumah. Semoga teman-teman betah ya buat nontonin video aku ini. Oh ya teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe, boleh ya dipencet dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalau aku update video terbaru, teman-teman gak ketinggalan ya. Terima kasih. Nah, ini tuh masakan aku udah hampir masak aja. Jadi di sini tuh tadi udah aku tambahin saus tiram, saus tomat, dan saus cabai. Jadi ini tuh nanti kalau udah mateng tinggal dikasih daun bawang dan daun seledri gitu sih teman-teman. Pokoknya kalau teman-teman itu pengen juga masak seafood tumpah seperti ini tuh gampang banget sih sebenarnya resepnya. Banyak juga di YouTube gitu ya, teman-teman tinggal pilih aja resep yang mana yang mau dipakai. Nah tadi itu setelah masak, jadi aku makan gitu ya sama ibuku, pokoknya sama keluarga aku, cuman yang nggak semuanya bisa datang dan aku antar aja ke rumah ibu mertua aku. Ini tuh udah sore banget teman-teman, aku tuh udah selesai nyuci tadi sambil masak gitu. Ini lanjut aja, ada piring yang belum aku susun, ya udah aku susun aja gitu. Itu juga masih ada di kuali, atau teman-teman jangan salah fokus, kuali yang besar tadi di luar aku bawa aja masuk karena tinggal sedikit gitu. Dan aku belum letakkan ke wadah lain ya, jadi aku belum cuci deh itu kualinya. Pokoknya sebenarnya tuh aslinya video aku tuh rempong dan banyak banget pekerjaan ya teman-teman di hari ini. Cuman gak bisa semuanya yang aku videoin. Jadi aku mohon maaf kalau video aku kurang maksimal ataupun gak banyak aktivitas di dalamnya. Sebenarnya enggak sih teman-teman, aktivitas aku tuh selalu full, selalu banyak, tapi yang nggak bisa semua ya aku share dan aku bagikan gitu. Mudah-mudahan teman-teman tetap enjoy dan tetap setia ya buat nontonin video-video dari aku. Nah ini lanjut ya, ini tuh udah setelah sholat maghrib sih sebenarnya. Jadi adik Natasha tuh tadi tidurnya agak sorean. Di sini tuh posisi dia lagi tidur, ya udah aku jadi punya waktu buat lipat-lipat pakaian.
Untuk lipat-lipat pakaian itu tuh aktivitas yang jarang aku lakukan ya, ataupun kalau teman-teman nggak pernah lihat aku nyetrika. Karena untuk urusan pakaian dan nyetrika itu aku serahkan ke laundry, kecuali pakaian anak-anak ya atau pakaian kakak Naira itu nggak semuanya aku laundry. Untuk pakaian aku dan pak suami itu kebanyakannya di laundry sih teman-teman. Aku itu laundrynya cuma bagian gosok ya, kalau bagian cuci mencuci ya tetap aku. Jadi kalau ini aku nggak terlalu rapi ataupun nggak gimana-gimana saat melipatnya, ya karena nanti bakalan diantar juga ke tukang laundry gitu ya teman-teman. Pekerjaan lipat melipat pakaian ini tuh PR banget sih teman-teman buat aku, karena aku tuh keseringan mager kalau buat lipat-lipat pakaian gitu. Padahal ya cuman pakaian anak-anak yang dilipatkan, butuh mood atau butuh semangat yang ekstra deh dikumpulin buat memulainya. Padahal ya sambil nonton, sambil apa gitu, enak gitu sebenarnya melipat pakaian. Cuman nggak tahu kenapa ini tuh merupakan pekerjaan yang paling sulit aku lakukan. Aku lebih memilih buat melakukan kegiatan lain atau beberes daripada melipat pakaian ya teman-teman. Tapi bagaimana juga tetap kita yang harus mengerjakan ya. Ini tuh pokoknya setelah aku melipat itu aku merasa ternyata pekerjaan melipat pakaian itu nggak sesulit atau sesusah yang dibayangkan gitu ya. Asalkan anak-anak tidur, asalkan adik Natasha itu nggak bantu ngerecokin, pokoknya enak aja sih sebenarnya. Cuman nggak tahu kenapa kalau mau memulai itu yang susah banget gitu. Teman-teman ada yang sama nggak sih? Boleh ya kita sharing-sharing di kolom komentar. Nah ini tuh aku udah selesai buat lipat-lipatnya, jadi aku tutup stiker sebentar ya karena ada yang nggak boleh terlihat gitu, ada daleman teman-teman yang nggak aku perlihatkan pastinya. Ini tuh aku udah susun aja pakaian adik Natasha di lemarinya, pokoknya segera aja deh disusun kecuali pakaian yang di kamar aku. Karena kalau adik Natasha tidur lalu aku buka lemari nanti tuh biasanya dia terbangun, jadi ya udah aku tadi letakkan aja di keranjang buat pakaian aku gitu. Nah teman-teman, gak terasa udah selesai aktivitasku di hari ini. Semoga ada manfaatnya ya. Sampai jumpa di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.